Terima kasih Bu Kiki. Terima kasih Pak Pandu. Tepuk tangan buat Pak Pandu. Baik. Berikutnya saya akan menyampaikan beberapa hal dari OJK. Hari ini saya hadir bersama Pak Hasan Fauzi. Mungkin teman-teman media, pastinya teman-teman media mengikuti ya bahwa pada hari Jumat lalu Pak Ketua OJK Bapak Mahendra Siregar, Bapak Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Pak Mirsa Aditya Suara dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Derivatif dan Bursa Karbon Pak Irnano Jayadi mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral beliau bertiga, dan kami sangat menghormati dan mengapresiasi keputusan yang beliau bertiga ambil. Namun kami menyadari bahwa dengan mundurnya 3 anggota Dewan Komisioner OJK tersebut, banyak kemudian dari market bertanya ya, terutama juga dari media, dan mungkin khawatir dan sebagainya. Tapi pada kesempatan yang sangat baik ini saya menyampaikan bahwa tidak sampai 24 jam sudah ada pejabat sementara untuk ketua, yaitu saya, dan juga merangkap sebagai wakil ketua, dan juga Pak Hasan Fauzi dalam mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan dikuatkan di Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023. Pak Hasan ditunjuk sebagai pejabat sementara untuk Kepala Eksekutif, Pengawas Pasar Modal, Derivatif dan Bursa Karbon. Jadi tidak ada kekosongan kepemimpinan lebih dari 24 jam. Itu yang ingin saya sampaikan, sehingga kita memastikan bahwa seluruh tugas pokok fungsi dari OJK berjalan dengan baik ya. Dan Sabtu Minggu ini kami masuk ya untuk bisa melakukan hal-hal yang dirasa perlu untuk meningkatkan confidence market dan sebagainya. Kita lakukan. Sabtu Minggu ini saya dan Pak Hasan nggak istirahat sama sekali untuk melakukan hal-hal yang diperlukan ya. Mungkin bertanya-tanya kenapa saya, kenapa Pak Hasan gitu ya. Karena kalau kita melihat kan kemarin isunya mundurnya rekan kami bertiga karena ada di market hari Kamis dan Jumat, sehingga akhirnya saya dan Pak Hasan yang kemudian di rapat anggota Dewan Komisioner sepakat untuk menunjuk saya sebagai pejabat sementara ketua dan waka, dan Pak Hasan sebagai pejabat sementara KIPMDK. Karena kebetulan pasar modal ini sudah rumah kami berdua ya Pak Hasan ya. Juga Bapak Ibu nih sahabat-sahabat saya yang lebih dari 20 tahun nih, dari saya bisa bilang wajah Bapak Ibu nggak berubah loh teman-teman saya ini ya. Kita menua bersama ini ya. Jadi senang sekali saya ketemu lagi, tapi mungkin dalam suasana yang kita semua harus sama-sama seriusi ya untuk bisa bagaimana kita bersama-sama meningkatkan integritas pasar modal, melakukan reformasi integritas di sektor pasar modal yang kita cintai bersama. Saya mungkin sejak lulus kuliah ya langsung kerja di Bursa Efek Indonesia. Pak Hasan juga lulus kuliah langsung kerja di KP ya Pak ya. Waktu itu masih di KDEI, akhirnya pecah jadi KSI, dan KSI lama banget ya berarti ya. Dan kemudian alhamdulillah saya juga kemudian pernah menjadi direktur utama di KSI juga, dan pernah jadi seperti Bapak Ibu direktur utama di perusahaan sekuritas ya. Jadi karena itu kita nggak bisa mengelak ya Pak Hasan ya. Akhirnya diminta untuk pejabat sementara, dan insya Allah tidak usah khawatir Bapak Ibu ya. Kita sama-sama lah kita memahami permasalahannya, dan kita sama-sama mencari jalan keluar untuk bisa bersama-sama meningkatkan atau melakukan reformasi integritas di sektor pasar modal. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kami hormati dan banggakan, OJK bersama dengan Self Regulatory Organization, bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, kita menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia. Sesuai dengan best practices dan juga tentu saja memenuhi ekspektasi dari global index provider. Kami di sini menyiapkan 8 rencana aksi ya,
untuk percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Mungkin bisa ditayangkan. OJK berkomitmen bersama dengan pemerintah dan stakeholder berkomitmen untuk terus memperkuat reformasi struktural pasar modal Indonesia. Kami berharap pasar modal Indonesia ya semakin kredibel dan investable sehingga memberikan dukungan optimal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. 8 rencana aksi yang kita susun ya, ini kita kelompokkan menjadi 4 cluster gitu ya. Yang pertama adalah untuk kebijakan baru free float. Kemudian yang kedua adalah untuk transparansi. Kemudian cluster tata kelola dan juga enforcement dan juga sinergitas. Rencana aksi yang pertama ini menjadi diskusi kita beberapa waktu ini, sangat hangat diskusinya, bahwa OJK dan SRO akan menaikkan batas minimum free float emiten menjadi sebesar 15%, ya, meningkat dari ketentuan yang saat ini 7,5%. Pasti teman-teman dari asosiasi broker dan lain emiten terutama juga mempertanyakan berapa lama gitu ya. Ya, kita tentu saja kita ada stagesnya. Nanti mungkin secara lebih spesifik dapat disampaikan lebih lanjut. Dan kemudian untuk perusahaan yang IPO baru ya bisa kita tetapkan langsung 15% gitu ya. Karena kalau sudah lama ya butuh waktu, tapi kalau yang baru kita nanti akan tetapkan 15%. Hal ini dimaksudkan agar ketentuan free float di Indonesia selaras dengan standar global. Adapun peningkatan kebijakan baru free float ini akan kita tetapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dari sekarang. Saat ini sudah ada ketentuan peraturan yang juga bisa menjadi langkah strategis bagi emiten atau perusahaan tercatat untuk bisa menaikkan free float ya. Misalnya bagi emiten atau perusahaan tercatat dapat melakukan aksi korporasi, bisa melakukan right issue, HMETD, non HMETD dan juga melakukan ESOP dan MSOP. Ini banyak sekali menjadi pertanyaan, jadi ini langsung kita jawab di sini. Kemudian bagi pemegang saham emiten atau perusahaan tercatat juga bisa mendukung peningkatan free float melalui tindakan berupa penawaran umum oleh pemegang saham, divestasi oleh pemegang saham, dan konversi dari kepemilikan dalam bentuk scrip ke scripless atau nanti dematerialisasi. Dalam kebijakan baru free float tersebut berlaku untuk emiten yang melakukan IPO, sedangkan tadi ya bagi emiten existing akan diberikan masa transisi. Jadi Bapak Ibu juga ini juga banyak menjadi pertanyaan. Jadi tidak serta-merta kami akan memberikan masa transisi dengan stages tertentu. Kemudian bersama dengan pemerintah ya, OJK dan SRO akan melakukan penguatan peran investor institusi domestik serta perluasan basis investor baik domestik maupun asing. Karena sebagaimana kita ketahui bersama kemarin pemerintah ya kita kemarin ya baru melakukan press conference juga bersama Pak Menko, Pak Rosan juga, Pak Menkyu, kemudian dari Danantara, dari ya Pak Mensesnek itu juga hadir, itu menyampaikan komitmen bersama dukungan terhadap industri pasar modal dengan memperbarui ya berbagai limit ya seperti di asuransi dan dana pensiun yang dimiliki oleh pemerintah untuk bisa berinvestasi di pasar saham, tentu saja sesuai dengan praktik manajemen risiko yang baik dan tata kelola yang baik. Termasuk komitmen Pak Pandu ya, langsung ya. Nah, makanya kita undang Pak Pandu hari ini. Tapi ini sesuai wishlist kan Pak Pandu ya. Kemudian yang berikutnya nih, kategori yang kedua, transparansi. Ini juga sesuatu yang menjadi diskusi atau menjadi concern lah lebih tepatnya. Pak Pandu juga berapa kali menyampaikan ini ya Pak Pandu ya. Transparansi atas ultimate beneficial ownership atau UBO, kita biasanya nyebutnya UBO, di mana kita akan terus mendorong penguatan transparansi UBO ini dan penguatan keterbukaan afiliasi pemegang saham. Dengan langkah-langkah yang kita ambil tersebut, ya, harapannya akan meningkatkan kredibilitas dan juga investability atau daya tarik investasi melalui pengaturan yang tegas berdasarkan best practice internasional. Kemudian yang ketiga
adalah terkait penguatan data kepemilikan saham. Ini kita lihat, OJK akan memerintahkan KSEI untuk melakukan penguatan data kepemilikan saham sehingga lebih granular dan juga tentu saja reliable. Antara lain dengan mendetailkan klasifikasi subtipe atau investor dengan mengacu pada best practices global. Ini tentu saja juga sesuai dengan ekspektasi yang disampaikan oleh MSCI kepada kita. Kami sudah berdiskusi juga dengan Pak Samsul ya, Dirut KSEI beserta seluruh jajaran, dengan Pak Jeffrey dan juga teman-teman SRO semua, bahwa ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Gitu. Kemudian penguatan ketentuan disclosure pemegang saham emiten dan perusahaan tercatat. Selanjutnya atas dasar tersebut KSEI akan menyampaikan kepada bursa untuk dilakukan publikasi melalui website Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang berikutnya kategori tata kelola dan investment, mungkin slide-nya lagi. Ada 3 rencana aksi. Yang pertama adalah ini rencana aksi keempat ya kita sebutnya demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Ini sesuai dengan amanat undang-undang di mana kita juga berkomitmen untuk melanjutkan demutualisasi Bursa Efek dalam rangka peningkatan governansi dan juga mengurangi konflik kepentingan. Di dalam Undang-Undang P2SK disebut bahwa dibuka agar supaya pihak lain ya selain perantara pedagang efek bisa menjadi pemegang saham Bursa Efek dalam rangka penguatan governansi dan juga mitigasi. Mitigasinya misalnya benturan-benturan kepentingan tadi, serta peningkatan independensi, transparansi, dan tentu saja efisiensi pelaksanaan kegiatan di Bursa Efek. OJK akan terus melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun dengan Bursa Efek Indonesia itu sendiri tentunya dalam rangka persiapan implementasi demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kelima, rencana aksi yang kelima, penegakan peraturan dan sanksi atau enforcement. Ini juga terus kita sampaikan dengan tegas bahwa kita akan melakukan penguatan enforcement atas berbagai pelanggaran hukum di pasar modal secara tegas dan berkelanjutan. Contoh yang utama yang akan kita lakukan enforcement penguatan adalah manipulasi transaksi saham, atau bahasa istilahnya tuh teman-teman wartawan suka pakai goreng-menggoreng gitu ya, dan juga informasi yang menyesatkan. Ini kasihan terutama untuk investor-investor retail kalau ada orang yang suka memberikan informasi menyesatkan, ini juga ada pasal-pasal yang kita gunakan untuk enforcement. Kemudian rencana aksi yang keenam adalah penguatan tata kelola emiten. Ini juga sangat penting, antara lain kita akan mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, komite audit di emiten, dan kewajiban bagi penyusun laporan keuangan emiten itu harus punya sertifikasi CA atau Certified Accountant. Kemudian untuk yang sinergitas di rencana aksi ketujuh yaitu pendalaman pasar secara terintegrasi, di mana OJK dan seluruh stakeholder saja yang terkait terus mengakselerasi inisiatif-inisiatif pendalaman pasar. Ini juga penting ya Pak Pandu ya, kita banyak diskusi tentang market deepening ini, baik dari sisi demand, ya, supply, permintaan, penawaran, juga terutama juga yang penting dari sisi infrastruktur di pasar modal itu sendiri. Ini supaya apa? Untuk memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Pendalaman ini kita lakukan secara terintegrasi melalui sinergi bersama seluruh stakeholder. Pertama kita punya forum ya untuk forum pendalaman pasar dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder. Ini tidak kita tidak bisa melakukan apapun sendiri ya. Tentu saja kita harus lakukan sinergi dan kolaborasi, termasuk terutama dengan pemerintah, dengan SRO, pelaku industri dan pihak-pihak terkait dengan Bapak Ibu semua yang akan terus diperkuat dan dipererat dalam melanjutkan reformasi secara berkesinambungan di pasar modal. Itu adalah 8 aksi yang kita komit, OJK komit
untuk melakukan 8 langkah strategis reformasi struktural, reformasi integritas di sektor pasar modal Indonesia. Dari saya akan mengundang Pak Hasan juga untuk ini sebagai KE PMDK untuk kalau ada yang ingin disampaikan. Setelah Pak Hasan nanti Pak Jeffrey, saya mengundang Pak Samsul juga dan mungkin Pak Idlan. Silakan. Terima kasih Bu